This. Zano official. Akhir-akhir ini, banyak banget orang yang masih bingung kenapa The Mimic dianggap sebagai monster paling disturbing di dunia Vita Carnis. Padahal nih, kalau cuma lihat bentuknya, mungkin dia nggak jauh beda dari monster lain. Tapi, yang bikin dia itu benar-benar mengerikan, bukan penampilannya, melainkan cara dia berburu. Dan setelah kalian tahu lore lengkapnya, mungkin kalian bakal mikir dua kali sebelum menjawab suara seseorang dari tempat yang gelap. Nama ilmiahnya adalah Tursidatum carnis, tapi ia lebih dikenal sebagai The Mimic. Dia adalah predator pemakan manusia dari universe analog horror Vita Carnis yang diciptakan oleh Darian Quilloy. Berbeda sama monster lain yang langsung menyerang, Mimic ini lebih suka mengintai mangsanya diam-diam. Bahkan, dia bisa menghabiskan waktu berjam-jam atau berhari-hari cuma buat nunggu waktu yang paling tepat buat menyerang. Tapi banyak manusia yang berhasil dia buru. Tubuhnya akan terus berkembang hingga berubah menjadi bentuk yang lebih besar dan lebih mematikan, yaitu Elder Mimic. Dari ciri-cirinya, sekilas memang mirip manusia. Tapi kalau diperhatiin lebih dekat lagi bro, langsung kerasa ada yang aneh. Tubuhnya tinggi kurus dengan kulit yang terlihat kayak daging hidup. Tangannya panjang, jarinya tipis kayak cakar, dan kakinya menyerupai kaki hewan pemburu. Wajahnya punya mata hitam besar yang kosong, hidung yang hampir nggak kelihatan, dan mulut penuh gigi tajam yang selalu membentuk senyum disturbing. Saat berevolusi menjadi Elder Mimic, tingginya bisa mencapai sekitar 3 meter. Kulitnya berubah jauh lebih gelap dan keras, cakarnya makin tajam, dan kekuatan fisiknya meningkat drastis. Bentuk ini jauh lebih berbahaya karena bukan cuma lebih kuat, tapi juga lebih cerdas. Yang bikin The Mimic serem bukan karena dia larinya cepat cuy, tapi karena dia tahu cara berburu. Dia sering bersembunyi di dalam rumah, di balik lemari, di bawah tempat tidur, atau di sudut ruangan yang gelap. Begitu korbannya lengah, dia langsung menyerang tanpa memberi kesempatan buat kabur. Lebih parahnya lagi, Mimic bisa lebih meniru suara manusia. Kalau lo dengar suara orang yang lo kenal, terus manggil nama lo dari luar rumah, padahal sebenarnya itu cuma jebakan. Kemampuan inilah yang bikin banyak orang menganggap Mimic sebagai predator paling licik di Vita Carnis. Namun, ada salah satu kejadian paling terkenal yang terjadi di tahun 1983, yang dimana ada dua remaja bernama Christopher dan Janice. Mereka datang ke sebuah rumah kosong buat menyelidiki kematian misterius yang pernah terjadi di sana. Tapi mereka nggak sadar kalau The Mimic udah mengawasi mereka sejak awal. Christopher hilang begitu aja. Saat Janice mencarinya, dia malah menemukan Mimic sedang memakan tubuh saudaranya sendiri. Janice pun langsung kabur ke dalam rumah, tapi Mimic berhasil masuk dan menghabisinya di sana. Beberapa tahun kemudian, seorang peneliti bernama Dr. Fred Bronx mencoba mempelajari Elder Mimic secara langsung. Selama hampir 1 bulan, dia bertahan hidup di ruang bawah tanah sambil berharap tim penyelamat datang. Sayangnya, bantuan itu nggak pernah muncul. Ketika akhirnya dia nekat keluar, Elder Mimic langsung menyerangnya. Terdengar beberapa suara tembakan, lalu semuanya mulai sunyi. Sejak saat itu, nasibnya nggak akan pernah diketahui lagi. Yang bikin The Mimic benar-benar berbeda adalah kecerdasannya. Dia nggak asal membunuh bro. Dia mengamati, menunggu, lalu menyerang di saat korbannya benar-benar lengah. Semakin banyak manusia yang dia makan, semakin kuat juga bentuknya. Dan sampai sekarang, lore Vita Carnis menyeratkan kalau Elder Mimic masih berkeliaran, terus berburu tanpa ada yang tahu di mana dia berada. Nah, gimana pendapat lo nih bro? Kalau lo suka pembahasan monster analog horror kayak gini, jangan lupa support Mimin terus buat upload dan request di kolom komentar.